Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita dapat merasakan Ramadan di tahun ini. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman nanti. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, pada suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sangat murung. Dan ketika itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan orang-orang munafik, melihat keadaan orang mukmin dengan wajah murung seperti itu, mereka mengejek. Begitulah orang-orang mukmin, wajah mereka murung. Dan tidak berapa lama mereka berkata seperti itu, sahabat Rasulullah yang masuk tenda Rasulullah tadi keluar dengan wajah yang sangat berseri-seri. Dan mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, dan munafikun terheran-heran apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sehingga seorang sahabat ini masuk dengan wajah termurung sekali, ketika keluar menjadi orang yang sangat berbahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah." Rawahul Muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Segala urusannya adalah kebaikan, dan ini tidak dimiliki kecuali orang-orang mukmin. Apabila mereka mendapatkan kesenangan, mereka bersyukur, dan itu baik untuknya. Dan apabila mereka ditimpa musibah, mereka bersabar, dan itu baik untuknya. Shaimin dan shaimat yang berbahagia, ada 3 keadaan yang merupakan hal ini baik untuk orang mukmin, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin yang sejati. Keadaan pertama yaitu ketika mereka mendapatkan karunia, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka bersabar. Dan ketika mereka melakukan dosa, mereka beristighfar. Dalam 3 keadaan ini saja orang mukmin masih dapat peluang untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Syukur dan sabar merupakan 2 kunci menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidup ini merupakan ujian, sebagaimana yang Allah firmankan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk ujian buat kalian. Dan yang paling baik amalnya yang akan dilihat oleh Subhanahu wa taala. Wa ahsanu amala. Bukan wa aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Itu yang paling ikhlas, yang tidak menduakan Allah. Begitulah keadaan orang mukmin. Syukur dan sabar menjadi hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita.
sebagaimana yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman berupa kerajaan yang besar, kerajaan yang terdiri dari para jin, manusia, dan hewan. Dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi setelahnya, karena begitu besar kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata di dalam surah An-Naml, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini merupakan keutamaan dari Tuhanku, dan ini untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Masya Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat melihat dua keadaan sebagai ujian. Kadang orang melihat ujian berupa penyakit, kadang orang melihat ujian berupa kesulitan. Padahal kesenangan, fasilitas kehidupan yang sangat banyak sekali itu merupakan ujian juga buat dirinya. Namun orang kadang melihat memang ujian itu yang tidak enak-enak. Padahal dua-duanya merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendapatkan fasilitas hidup yang sangat baik sekali, tidak kekurangan. Apalagi dalam kondisi saat ini, banyak orang kekurangan, dia banyak kelebihan, ya, dia bersyukur. Dan apabila ada orang yang ditimpa kesengsaraan, kemiskinan, dia bersabar. Dan ketika orang bisa melihat hal ini, yaitu sebagai ujian, maka insya Allah dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan bagi orang yang bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka nikmat itu akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di Ramadan ini kita dapat mengkombinasikan kedua kunci jannah ini, yaitu berupa syukur dan sabar. Dan syukur ini dapat kita lakukan bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu bersyukur yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Bersyukurnya dengan hati adalah kita benar-benar menyaksikan bahwa kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada dalam diri kamu berupa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan lisan, dengan selalu mengucapkan hamdalah dan memuji-muji Allah seraya benar-benar selalu mensyukuri kenikmatan Allah. Dan yang ketiga adalah dengan anggota badan, selalu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan ini, terutama yaitu dengan menggunakan sebaik-baik mungkin, yaitu dengan beribadah dan bukan untuk kemaksiatan. Dan insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah dan kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Semoga Allah karuniakan kita Ramadan yang penuh berkah dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat shaimin dan shaimat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.